Dan apakah pegawaian yang terima atau ya di arah tandana. Lalu pin hakikatnya ya tetuang. Apakah sembahyang terima atau ya? Apakah puasa terima atau ya? Sedekah terima atau ya? Zikir istighfar apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ya? Ya tetuangnya hakikatnya. Lalu ulama ngajarkan arah tanda-tandana. Nah, tanda-tanda ini langan mengukur diri kita apakah ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ya. Jadi harus belajar tanda-tandana. B tanda-tandana kata al ulama yaitu Imam Ahmad Ibnu Athaillah Iskandari, beliau mengatakan man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang mendapati buah daripada amalnya di dunia ini, maka itu pertanda bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa buah amal itu? Kata beliau, buah amal itu adalah wujudul halawah. Ada rasa manis, ada rasa nikmat di dalam beramal. Jadi sembahyang kita mai dapat sembahyang. Nah, itu buah amal. Buah daripada amal itu. Zikir kita mai dapat. Nyaman, tenang. Nah, tanda bahwa amal itu diterima. Tanda sembahyang idap teno mai idap ringan, nyaman, tenang, manis idapna. Maka itu tandanya sembahyang terima tandanya. Imbe tanda dengan mau nikmat ibadah. Pertama, namun dengan nikmat ibadah tandanya semangat. Pada si temangan namun nikmat mangan dia pun beda. Semangat itu. Dengan berombok mangan atau karena tanda semangat, tanda nikmat. Nah, tanda dengan nikmat mangan semangat tidak? Semangat ya lemas-lemas gitu semangat luar biasa. Nah, tanda dengan mau nikmat. Kedua tanda dengan mau nikmat melinda berombok. Melinda ngulanginnya malik. Nah, padahal ibarat mangan dulu ente nikmat mangan ya melinda berombok melinda malik jemak ya malik tekakan tanda nikmat. Nah, betul ya sembahyang. Namun dengan mau nikmat rasa sembahyangnya pertama semangat yang sembahyang. Semangat. Begitu narak waktu, narak panggilan luar biasa. Semangat. Jangankan ngonek lalu ide beketuan ngonek nangabang. Nah, tanda itu nikmat. Jadi dia beketuan ngonek nangabang. Wajan pira kan kita waktu gelisah ya ngebang masih atau wakil atau ya apa. Nah, itu tanda orang mendapatkan lazzatul ibadah, kenikmatan di dalam beribadah. Nah, tandanya itu. Sehingga bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan ibadah sholat itu, Allah memberikan dia peluang untuk sholat yang lain. Misalnya apa? Misalnya antara subuh dengan zuhur lumayan waktunya. Kira jam. Sekitar 6 jam. Sekitar 6 jam. Nah, dengan mau nikmat sembahyangnya pasti gelisah 6 jam ya sembahyang ngone 6 jam sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya solusi supaya dia ada terjawab di rasa nikmatnya itu. Nah, antara subuh dengan zuhur itu disiapkan namanya sholat duha untuk menjawab rasa ketidaktenangan menunggu lama sekali untuk sholat itu. Ngonek dapat dengan mau nikmat. Pada pada mempuah nikmat mang aja
negara mangan nyampah jam 6 subuh. Baik malik zuhurnya. Sementara rasa penasaran, rasa nikmat, rasa ingin itu sudah kuat, maka kadang-kadang mangan jam waktu. Nah, sehingga Allah menyiapkan sholat duha itu untuk memberikan rasa orang-orang yang sudah memiliki nikmat itu, nikmat ibadah itu. Sehingga kata ulama, waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat duha itu adalah sekitar pertengahan antara subuh dengan zuhur. Ya sekitar jam 9-10. Waktu yang paling afdol. Karena di sanalah puncak orang-orang yang sudah mendapatkan rasa nikmat ibadah itu. Nah di sana puncaknya, maka dia disuruh untuk sholat. Itu namanya sholat duha. Begitu juga antara waktu isya dengan subuh, mana endah waktunya? Jauh jaraknya, 3 jam malah lebih tinggi. Nanti isya taruhlah misalnya jam 8 taruhlah, bulatan jam 8. Terus subuh jam 5 misalnya atau setengah 5, 3 jam. 10 jam. Mendengar wahmu nikmat sembahyang, dia tenang. Dia sembahyang, sehingga Allah memberikan dia kesempatan untuk sholat tahajud, sholat malam. Nah, untuk menjawab orang-orang yang sudah diberikan rasa nikmat sholat itu, maka dia diberikan kesempatan, silakan sholat malam sebanyak-banyaknya, sholat tahajud disiapkan, sholat lain. Nah, untuk apa? Untuk memberikan kesempatan orang-orang yang memiliki rasa nikmat itu. Nah itu tandanya. Namun tuahmu lazatul ibadah yang berdoa tanunas mudah-mudahan kamu lazatul ibadah, lezat nikmat beribadah. Kumbena karena namun dengan nikmat beribadah tandana ibadah menun terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanda terima ada yang temu kelezatan ibadah. Dan ini harus terlatih Nah, harus terlatih diri kita kumbe ternikmat sembahyang. Kumbe harus ternikmat ngaji, baca Quran, berselawat harus terasa nikmat. Nah, sehingga kata ulama kita kadang-kadang ternikmat sembahyang. Lagu sembahyang itu terpaksa. Marah dengan sakit. Dengan sakit nikmat mangan. Lalu terpaksa mangan timbang minum mati. Nah, dengan sakit mangan nikmat. Naramaina namun sakit ditimbang dengan yang pak manuk atau pelalah atau apa main naramaina. Namun sakit. Lalu bena kok tekakannya terpaksa timbang itu mati, terpaksa. Nah begitu juga orang-orang yang belum merasakan lazatul ibadah, belum diberikan nikmat beribadah, dia sholat, maka sholatnya itu terpaksa timbang taman neraka, terpaksa sembahyang, padahal tidak dirasakan nikmat. Tetapi karena dia takut untuk masuk neraka, terpaksa sembahyang. Maka sholat yang terpaksa itu, sholat hanya menggugurkan kewajiban, tidak mendatangkan pahala karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumbena kok saya nikmat sembahyang, nikmat tidak gawe bagus, zikir, ngaji, selawat sifat. Pada isi dengan ibu kumbena nikmat mangan karena sakit. Kumbena nikmat sembahyang karena sakit ditenda. Jadi tadi masih sakit. Nah, pinatin tadi gue penyakit. Penyakit ini diantara yang disebabkan oleh dosa-dosa itu. Yang itu ini nikmat gawe sembahyang. Ini nikmat gawe ibadah. Ia yang penyakit itu sana. Ia kok tahan mele, biar ketemu lezat nikmat beribadah aja, bersin dia.
dosa-dosa no. Kumbe caranya tobat. Jadi istighfar itu bukan tobat. Istighfar itu bukan tobat. Istighfar itu ucapan yang dianjurkan untuk diamalkan bagi orang yang melakukan dosa. Nah, pada isi dengan musibah apa ucapan? Innalillah. Dengan nikmat ucapan alhamdulillah. Nah, hendak gawe dosa ucapan astagfirullah. Nah, itu dia istighfar itu. Lalu namun tobat ya dia rukun. Nah, dia rukun. Nah, tergantung dosa apa yang gawe kita. Nah, macam-macam dosa nah, tergantung dosa apa yang gawe kita, lain cara tobat betul. Dia ada pada lain-lain cara tobat. Maka kumbena dan suruh tobat pertama anti mau balung kekuatan untuk beribadah. Karena selama ini yang menghalangi kita, yang menarik kekuatan kita sehingga lemah di dalam melakukan ibadah itu adalah dosa yang menumpuk, yaitu mesinnya. Jadi tetap kita berdosa dong manusia, ini sifat manusia nih, sifat baru, sering lupa manusia. Nah, tetap kita berdosa, lalu harus tetap mesinnya. Jadi lihat talurangnya numpuk ya tertunda-tunda. Jemaah sudah anak daun tua daun, nah ya terganggu, nunda ya harus begitu mengerjakan dosa, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ampunan suruh taubat, anti diterima amalan ibadah dan ini di Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dosa itu adalah ibarat hutang. Dosa itu ibarat hutang, sedangkan ibadah ini adalah ibarat hadiah. Orang yang tempat kita berhutang, jadi dia belum mau menerima hadiah kalau hutang itu belum kita selesaikan. Belum kita selesaikan. Nangka hutang 1 juta, nambah hadiah. Dia hutangnya dosanya duit lalu. Sementara ibadah arah kedip. Seperti yang ibadah kedip, hutangnya masih duit, ya diterima ya. Nah, yang pada suruh tobat, bersihin dosa ini, sehingga harapan kita ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pelaksanaan deh. Nah, kemudian selanjutnya untuk tobat ini kadang-kadang semangat kan yang kuat untuk tobatnya. Kadang-kadang masih mikir-mikir itu untuk tobat. Nah, kadang-kadang masih mikir-mikir. Sehingga ada istilahnya muqaddimah tobat sebagai pendahuluan. Anti kita semangat gen tobat pertama telu kita amalan. Kemudian buat temele gen tobat anti kita semangat untuk tobat. Pertama kita ingat zikru ghayati qubhiz dzunub. Perlu kita ingat kumbe kelengena arang dosano. Arang lengi dosano perlu diingat. Nah, perlu kita mengingat zikru, mengingat atau menyebut-nyebut ghayati qubhiz dzunub, yaitu bagaimana puncak daripada keburukan dosa-dosa itu. Jadi keburukan dosa itu dialah yang menghalangi kita dengan Allah. Sehingga kita belum sampai ma'rifat itu karena dosa ini yang menghalangi terus. Itu diantara keburukan dosa itu. Kemudian dosa ini juga yang menyebabkan semangat kita untuk ibadah itu akan lemah. Dosa-dosanya. Jadi ya cara nampak semangat di tobat ingat kumbe bahaya dosanya. Nah, di antara nama bro menghalangi kita antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita semangat untuk bertobat itu zikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla.
harus ingat deh, dosa itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ingat namun tanganti dosa terus dan siksa Allah taala ini sangat luar biasa. Deh, kena herat. Sangat luar biasa. Deh. Syiddah, kata syiddah itu sangat keras. Ya, uqubatillahi azza wa jalla. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa alimi sakhtihi, dan bagaimana sakitnya murka Allah dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la taqata laka bihi, ya, yang kita tidak mungkin mampu untuk menanggung bagaimana murka Allah. Terbayang namun pemerintah doang nyilang itu ya susah. Bupati Sili ini misalnya betul-betul Sili murka, nah bahaya itu. Dia bisa dipenjarakan, bisa di macam-macam lah nasib ya ketuang. Nah itu gambarannya. Nenek Allah Ta'ala murka timpa kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kita makan, minum, yang memberikan kita semua kebutuhan kita. Namun udah murka tambah siksa maliknya. Nah nenek ingin mampu. Nah ya ingin mampu. La qudrah, tidak ada kekuatan kita untuk menerima bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak boleh terbayang dong, mulai jauh-jauh dengan tua itu ngilang itu dong, susah itu. Deh, ini bapak-bapak namun awampe ngilang itu susah atau senang? Susah itu. Ini pongkang itu terus ya, bega susah. Deh, nah, sili awan terang bega susah tuh. Nah, sili tuloka itu susah. Ini Allah Ta'ala ngilang itu. Deh, akibat dosa itu. Nah, maka kita kan tidak kuat untuk mengemban murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat. Jadi namun tak berdosa, siksa Allah sangat luar biasa. Yang kedua, murka Allah sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, nanti tegin semangat tobatno, harus teringat diri kita ini makhluk lemah. Lemah. Wa qillati hilati fi dzalika. Gin nerima siksaan Allah Ta'ala nu marak model lawak tan ini no, ia gin mampu. Siksaan pinherat nu berat. Nah, apa kata beliau Imam Ghazali, fa innama man la yahtamilu harra syamsi wala latmati syurti wala qarsi namlatin fa kaifa yahtamilu harra nari jahannam wa darba maqami az-zabaniyah wa las'a hayatin ka'anakil bukhti wa qariba kal-bighali khuliqat minan. Ini boleh tak? Saking lemah kan. Apalagi panas neraka, panas matahari doang jaraknya masih jauh, ini boleh tak masih, apalagi panas api neraka. Ya mungkin boleh tak? Kemudian apa kata beliau? Pukulan polisi. Nah, beliau mencontohkan polisi dong meduk kita. Ya nak boleh tak? Nak boleh tak gin lawannya. Polisi dong meduk kita sakit gitu. Apalagi gin meduk kita no malaikat zabaniyah. Gin meduk kita. Terus polisi kan paling nyantaan meduk kita ngadu kayu, ngadu tongkat. Tongkat terbuat dari kayu. Lalu namun malaikat zabaniyah aja meduk kita ngadu kayu lekan api. Egen kalau mecut itu. Iya kok enak boleh itu model itu lemah. Kemudian apa kata beliau? Gigitan semut saja sakitan itu. Tedes bahasa Indonesia.
tedes doang gigit itu ngerampun itu masih sakitan itu. Deh, nah gegeti nyengat itu dong sakit. Apalagi pineraga, deh gin siapang itu mungkin nyengat itu nong ular, deh ular nene marak beli sekitar marak beli belum sampai beli nular. Iya siapang itu nyengat itu. Kemudian telu deh marak beli anak kejaran telu no. Iya nyengat itu. Kemudian ular telu nunung pinak mereka nabi neraka. Deh khuliqat minan nar, terbuat dari api neraka. Ia nyengat kita laun akibat dosa-dosa yang gawe tanin nanti terbersih. Ia pun suruh bersin kita juluk di dunia, ia tulang bersin laun di neraka. Karena dengan ditawar masuk surga dengan bersih. Enak masih ada dosa kotor dia, nengkai terbersihnya, lalu bersin di neraka. Kayak ketertilan, terbersin di dunia, terbersin di neraka. Jadi bersin dengan ini, dia telurang aja. Jadi berdosa bersin di depan. Kemudian tobat, berdosa bersin, terus nang tuh tetap terbersinnya tobat. Nah ini cara ante temili tobat itu ingat pertama apa bro? Bahwa akibat dosa itu sangat buruk. Akibat dosa ulangi, akibat dosa ulangi. Kemudian yang kedua, kita ingat bahwa murka Allah itu, siksa Allah itu sangat pedih, sangat sakit, luar biasa murka Allah. Ikat telu, kita ingat bahwa kita ini makhluk lemah, makhluk beci, panas matahari doang masih ngeluh kita, kemudian anak beruk kita si pada manusia doang sakitan kita, nah gigit doang si semut sakitan kita. Apalagi panas api neraka, apalagi gin beruk kita malaikat zabannya, apalagi gin gigit kita ke dalam neraka ular kala jengking yang belis-belis luar biasa. Nah maka dengan mengingat tiga perkara ini sehingga kita akan tergerak untuk membersihkan dosa kita untuk bertobat. Jadi ente mele untuk membaguskan syariat aja ini langkah pertama juga. Bersih dari tobat. Karena nang tuah bersih ya balong tagin gawe syariat nu beli semangat kita. Ya tagin sagak-sagak deh. Nah, lagu anta dosa ya terbersihnya aja. Iya biang anta mari dulu. Lemah doang dapat sembahyang. Ya na ramai na sembahyang jadi beban ya. Ya, sembahyangnya jadi beban. Yang seharusnya orang sholat itu adalah puncak kenikmatan berjumpa dengan Allah. Lalu karena dosa ini jadi beban, jadi beban, akhirnya terpaksa bang sembahyang. Timbang datang neraka terpaksa, sembahyang terpaksa. Ia nikmat, nah jadi beban. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nah dari Allah SWT. Jadi ini pengajian kan, kalau ini nah ada apa nah? Ada telu perkara yang penting nanti kita milih gin tobat. Nanti kita semangat gin tobat. Yang pertama kita ingat apa? Lengena akibat dosa lengi. Akibat dosa sangat lengi. Di dunia apalagi di akhirat. Lengi akibat dosa. Pokoknya kita namun dengan itu dosa saja. Di dunia doang wah ya keruan. Angan ibadah ya nara. Kemudian kehidupannya akan berantakan, tidak keruan, tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa, hubungan dia dengan Allah akan jauh, ya akan terhalang. Ini akibat dosa dong, akibat dosa dong. Kemudian yang kedua, kita tetap ingat bahwa akibat dosa itu perlu kita ingat murka Allah, siksa Allah sangat keras, sangat sakit, sangat sakit yang ada di mudah. Kemudian kita ingat kedua kita ini makhluk lemah, tidak ada kekuatan, gin nerima siksa Allah Taala yang begini kita.
ya nabugin beta. Nah, siksa itu diakibatkan karena dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak sempat kita untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadir tengah ini tentu untuk menambah ilmu kita sehingga tahu apa yang akan kita kerjakan tuang teh. Oh gede ini akibatnya gede caranta ini akibatnya gede caranta sehingga kita bisa mengenal mengetahui apa hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki diri kita sehingga pada puncaknya kita mendapatkan lazatul ibadah, kenikmatan di dalam ibadah. Dengan begitu kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita tutup ada pertanyaan. Begitu anak kedek. Nah, jadi terkait dengan minyak dosa bahwa jauh sebelum dah nyiptaan dengan nenek Allah Ta'ala wahan tuang dah ya jin berdosa, jin minyak kekacauan, jin membunuh, maksiat. Lagu kumbena kita tetap nyiptaannya. Apakah sang arak yang ngisi neraka ya kita kenang itu? Nah kebingungan kundah. Terus kedua, apa ke maksudna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Apakah lam naktono menafikan bahwa kita itu tidak mampu melakukan yang jelek atau bahkan yang baik? Nah itu Pak Tuan Guru. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah sudah menetapkan segala sesuatu, ya, yang kita kenal dengan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya, sehingga makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, pena, ya. Nah, pena inilah pertama kali Allah ciptakan untuk mencatat semua yang akan terjadi di atas muka bumi atau di alam semesta ini. Nah, sehingga ketetapan Allah itu ada ketetapan Allah yang diridhoi, ada ketetapan Allah yang dimurkai. Tetapkan ini, semua ditetapkan. Ini dosa-dosa dan lain sebagainya, ini pahala, ini kebaikan, ini keburukan, semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketetapan itu ada yang Allah sukai, ridhoi Allah, ada yang Allah murkai, ada yang Allah tidak sukai. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul untuk memberitahu manusia supaya tidak ada lagi alasan nanti di akhirat saya tidak tahu, saya tidak kenal, ya. Maka Allah mengutus Rasul ini ditugaskan untuk memberitahu bahwa ini loh yang disukai oleh Allah, yang diridai, ini ketetapan Allah yang tidak disukai. Jadi kalau kamu melakukan ini, maka Allah akan meridaimu. Kalau kamu melakukan ini, Allah akan murka kepadamu. Semuanya ditetapkan oleh Allah. Semua Allah yang menentukannya, tetapi ini yang ditentukan untuk kamu amalkan apabila kamu ingin mendapatkan ridhonya. Ini ketetapan Allah apabila kamu kerjakan untuk mendatangkan murkanya. Sehingga Rasul diutus, manusia diberikan akal pikiran untuk menerima dan mengetahui mana yang benar, mana yang baik, mana yang diridhoi, dan mana yang tidak baik dan yang dimurkai oleh Allah. Baik dan buruk semuanya ditetapkan, pahala dan dosa semuanya ditetapkan, tetapi manusia diberikan hak untuk memilih. Makanya dia diberikan akal, diutus para nabi dan rasul untuk memberitahu bahwa ini ketetapan yang baik, ini ketetapan yang buruk. Kita diberikan akal untuk memilih itu. Itulah fungsinya akal itu, untuk memilih ketetapan itu. Ya, memilih ketetapan itu. Karena semuanya memang sudah ditetapkan oleh Allah. Semuanya sudah ditetapkan, termasuk ya pahala, dosa, maksiat, semuanya ditetapkan. Nah,
maka kita diberikan akal. Akal inilah yang bisa membantu kita untuk memilih. Ya, kita diberikan pilihan sehingga ya takdir ketentuan Allah Ta'ala itu ada yang sifatnya mubram, ada yang sifatnya mukhayyar. Yang mukhayyar ini adalah takdir ketentuan Allah yang bisa kita pilih, ya, yang bisa kita pilih. Nah, misalnya datang ngaji kita, ketentuan Allah Ta'ala, lalu kita milihnya datang ngaji apa ya, kita milihnya. Nah, padahal itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah apabila dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditentukan untuk mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus bersyukur. Pilihan kita gawe ketentuan yang baik itu, takdir yang baik itu nikmat yang luar biasa. Karena ada orang juga ya, dia ditentukan, ditakdirkan untuk mengerjakan yang tidak baik. Rasul sudah diutus, akal sudah diberikan, tetapi dia lebih memilih ketentuan yang tidak baik, maka dia juga yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih tersebut. Nah, pertama memang semua sudah ditentukan, tetapi kita juga diberikan kebebasan untuk memilih ketentuan yang baik atau yang buruk itu. Dengan adanya Rasul diutus, kemudian dengan adanya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bro. La haula wala quwwata. Ada yang menafsirkan la haula, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan yang baik, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan yang buruk, illa billah. Itu hakikatnya. Ya. Hakikat energi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya daya upaya sama sekali. Jadi anda boleh kan? Nah, maka lu dengan anda boleh datang ngaji. Anda boleh datang ngaji. Karena anda ngambil kekuatan. Itulah yang dikenal dengan taufik. Taufik itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Hidayah, lu tentang hidayah. Hidayah itu ibaratnya pengetahuan umum. Ngaji no bagus, sembahyang no bagus, bersedekah bagus, baca Quran bagus, duit tenuangnya no. Hidayah. Mau itu hidayah. Lalu apakah orang yang mendapatkan hidayah itu diberikan taufik oleh Allah atau tidak? Duit dengan mau hidayah, tuang sembahyang berjamaah bagus, lalu ia dah boleh kalau ia sembahyang, karena tidak diberikan kekuatan taufik dari Allah SWT. Duit dengan uang ngaji majelis taklim bagus, duit dengan uang, bagus dan ngaji no. Lalu tidak diberikan kekuatan ya untuk hadir di majelis taklim. Duit dengan uang maling no lagi, tuang maling no sebenarnya maling sendiri, tuang maling no lagi. Lalu ia mengembiang kekuatan untuk menyerang maling. Nah, maka kita ini makhluk yang la haula wala quwwata illa billah pada hakikatnya. Maka secara umum kita diberikan akal, seperti tadi takdir ketentuan itu kita diberikan akal untuk memilihnya, tetapi kekuatan itu ya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi kita harus bersyukur kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Itu nikmat luar biasa. Tanpa kita sadari itu nikmat yang luar biasa. Ketika orang tidak diberikan kekuatan untuk melakukan yang baik, tidak diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang buruk, nah kita diberikan kekuatan itu, nah itu adalah nikmat. Makanya selalu setiap awal-awal pengajian biasanya kita bersyukur atas nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hidayah taufik itulah kita bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan itu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, maksud daripada la haula wala quwwata illa kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
kita syukurin. Malek tanya nikmat itu. Nah, jarina Allah ngembiang jadi milih-milih nda Allah aja gindam yang hidayah, aja gindam yang taufik. Lagu penjelasan ini sebelumnya bahwa arak ya takdir mukhayyar no, pilihan no. Nah, jarina mari idapna bertentangan ke Allah dengan hidayah lagu suruh kita milih Malik. Berarti kan bisa saja Allah itu menciptakan orang baik semuanya. Jangan, padahal Allah itu sudah tahu akan ada orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kebinasaan. Tidak usah diciptakan saja orang-orang ini. Bisa saja Allah menciptakan ya orang-orang baik ini. Jadi Allah menciptakan manusia, ya, kemudian dia juga yang memberikan hidayah. Maka orang yang diberikan hidayah Islam, orang yang diberikan hidayah iman itu adalah orang-orang yang Allah pilih ya untuk menempati surga. Sedangkan orang-orang yang tidak diberikan hidayah, tidak diberikan iman itu, ya itu tandanya Allah memang sudah menyiapkan dia untuk tinggal di neraka. Ya. Jadi makhluk ini memang setelah diberikan akal, setelah diberikan Rasul, diutuskan Rasul, nah sekarang dia silahkan pilih. Mau beriman, silahkan. Kalau mau selamat beriman. Mau kafir, silahkan, dikasih pilihan. Surat Al-Kahfi kan dijelaskan gitu. Nah, yang milih beriman silahkan, yang tidak mau beriman silahkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya di dalam beragama itu. Sehingga Allah dengan kasih sayangnya ya seperti tadi mengutus Rasul, kemudian memberikan akal supaya dia bisa memilih ya. Sehingga kenapa dia menanggung akibat perbuatan itu, karena itulah pilihannya dia. Setelah diberikan utus Rasul, diberikan kitab, petunjuk ya Al-Quran, diutus Rasul dan hadisnya, kemudian diberikan akal, dia ternyata ya memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu pilihannya. Maka setiap pilihan itu harus kita berani mempertanggungjawabkannya. Jadi sehingga nanti di akhirat tidak lagi menyalahkan Allah. Engkau yang menciptakan saya, mentakdirkan saya untuk masuk neraka ya Allah, kenapa engkau Nah, tidak lagi menyalahkan seperti itu. Sehingga umat Islam Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa Allah sudah mengutus Al-Quran, menurunkan Al-Quran, kemudian mengutus Rasul. Jadi orang-orang ini tidak ada lagi alasan balik buruk. Nah, engkau yang menciptakan kami, engkau yang menakdirkan kami melakukan maksiat, ya. Nah, kenapa engkau juga yang masukkan kami? Nah, tidak ada lagi alasan seperti itu karena Al-Quran sudah turun. Jadi Al-Quran ini sebagai saksi nanti bahwa sudah disampaikan ini loh jalan yang diridhoi, yang benar. Nah, kemudian Rasul menjelaskan akal untuk mencerna. Nah, silahkan kalau milih selamat ini jalannya, tidak selamat ini jalannya. Sehingga tidak ada alasan lagi nanti seperti yang dikhawatirkan tadi. Jangan ada alasan loh. Allah Ta'ala mina aku bermaksiat, memberikan aku tenaga untuk bermaksiat, menggait penyiksa aku. Tidak ada lagi alasan seperti itu karena sudah diturunkan Al-Quran, kemudian diutus Rasul. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Firman Allah SWT, kami tidak akan menyiksa ya suatu kaum ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul, sampai kami mengutus rasul. Jadi orang-orang yang hidup ya di zaman istilahnya waktu fatrah, waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, lumayan waktu itu. Namanya salah sekitar 600-an tahun, Pak. Ya. Jadi orang-orang yang hidup masa fatrah itu walaupun mereka seandainya tidak beriman, karena tidak ada rasul yang diutus, mereka tidak disiksa. Karena ada alasan, kami tidak tahu. Ada alasan tidak ada rasul yang mengajar kami.
Maka Allah sendiri mengatakan wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak menyiksa mereka hatta sampai nab'atsa rasul, kami mengutus rasul. Sehingga orang yang sudah diutus rasul, diturunkan Al-Qur'an, diberikan akal, tidak ada lagi alasan yang seperti tadi, ya, mengatakan Allah, engkau yang menciptakan kami berdosa, engkau yang menciptakan kami melakukan maksiat. Jadi tidak ada lagi alasan, karena sudah diberitahu ini loh maksiat, ini kebaikan. Nah, Rasul sudah menjelaskan, Al-Quran sudah diturunkan, akal diberikan. Nah, siapa yang salah sekarang? Kamu sendiri yang menentukan pilihanmu. Jadi jangan menyalahkan Allah lagi, karena sudah diutus Rasul, diturunkan Al-Quran, dan diberikan akal itu. Nah, jadi tidak ada alasan lagi orang akan mengatakan seperti apa yang tadi itu, akan menyalahkan Allah kembali, ya. Nah, akan menyalahkan Allah karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu. Tidak ada lagi alasan seperti itu setelah diutus Rasul, diturunkan Al-Quran, diberikan akal. Nah, itulah fungsinya umat ini akan menjadi saksi nanti, ya, menjadi saksi. Nabi Muhammad akan menjadi saksi bahwa sudah menyampaikan risalah. Umat Islam juga akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain yang tidak mau beriman ini, bahwa Rasul sudah mengajarkan, Al-Quran diturunkan, para pewaris, para nabi juga sudah keliling berdakwah, berceramah. Mereka juga tetap tidak mau menerima yang kau ajarkan, yang kau kehendaki. Ya udah, mereka tanggung sendiri. Jangan lagi menyalahkan Allah, itu maksudnya. Jangan lagi menyalahkan Allah. Nah, itulah lebih, ya. Untuk mendapatkan taufik hidayah ini, apa perlu ada usaha atau memang betul-betul hadiah dari Allah? Harus ada ikhtiar, ya. Di antara ikhtiar itu adalah pertama tentu harus ilmu, mengetahui bagaimana taufik, kekuatan dari Allah SWT. Yang kedua, harus mencari teman-teman yang kira-kira yang baik, yang sudah mendapatkan taufik hidayah itu. Karena taufik hidayah itu akan menular juga apabila kita berteman dengan orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah. Misalnya arak barang teh girang demen berjamaah, demen ngaji, demen berselawat, demen istighfar, orang-orang mendapatkan taufik itu muntah barengin ya. Nah, insyaallah miru taufik itu akan mengalir. Sebaliknya, namun yang narik ikhtiar deh, mere mau taufik lalu barengin ima maling, ima botoh, ima maksiat, ima mabuk. Nah, ini datang dengan sendirinya, ya, tanpa ikhtiar itu. Jadi taufik, ya, datangnya dari Allah, tetapi kita, ya, berikhtiar. Pada isi mangan anu besur lekan Allah Taala, lalu ikhtiar udah terbesar dulu mangan, gitu deh. Nanu ikhtiar Nah, maka segala sesuatu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in sababa. Segala sesuatu itu harus dengan sebabnya. Kemudian Allah Taala menciptakan langit dan bumi 6 hari, ya, menciptakan manusia 120 hari untuk mengajarkan kita bahwa sesuatu itu berproses. Tidak bisa bahwa Allah itu bisa menjadikan langit dan bumi itu dalam waktu yang sangat singkat, kun fayakun, menciptakan manusia dengan kun fayakun, tetapi menciptakan manusia saja Allah, ya, mengajarkan kita waktu 120 hari. 40 hari menjadi sperma, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, baru kita menjadi manusia. Itu butuh proses. Artinya apa? Segala sesuatu Allah ingin mengajarkan kita berproses. Milih pinter berproses. Deh, ilmu lekan Allah Ta'ala lalu ya tertuntut ya aja. Ini datang. Maka harus ada ikhtiar, deh, berproses. Harus ada ikhtiar. Ada deh. Masih nenek mengganjal. Mau ya jadi kegelisahan. Nah, setelah dan nyiptaan netepang i bagus ilengnya, terus wah jelas dengan ilakuang ilengnya i bagus, jelas nama neraka, jelas nama surga,
antak sekedar nono ke lagu merak maksud kuno apa ke maksud nak sekedar nono ke maksud nenek nyiptaan kita neng adik darat kita gita kayak gitu iya kian kegelisahan mana nah. Tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadah, ya. Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, beribadah untuk mengenal Allah. Maka untuk mengenal Allah itu, ya, diturunkan Al-Qur'an, diutus Rasul, ya. Sehingga Allah yang menetapkan segala sesuatu. Mari bro, mari tulak nih. Nah, mari bro tulak mari. Lapunan tetap anda. Nenek jadi isin surga, nenek jadi isin neraka. Lagu atiyak tenar kembali mari bro kinyalah Allah Taala mutus dari Rasul turunan dari Quran yang nakal engkau pilihannya. Milih jadi isin surga, milih jadi isin neraka. Ini netepangnya setelah ada saksi bukti sehingga nanti di akhirat dia tidak akan menyalahkan Allah Ta'ala. Ya, tidak ada alasan lagi nanti orang akan menyalahkan Allah Ta'ala. Epe netepang aku, mina aku jadi isin neraka. Epe mina aku, epe mari nemangku neraka. Nah, iya tadi nang betul. Sehingga ne Rasulullah mutusku ibadah ngajar. Ne Al-Quran turunanku badak ini indah menangku ini aku udah menang. Ini enggawi inta neraka, ini enggawi inta surga. Yang kuakal nanti toang yang dibaus yang dilengit. Jadi mal itu terjawab sia, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat manusia itu diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu diciptakan mari guru mutus Rasul Al-Quran supaya dia mari guru ya kena nyalah Allah taala betul. Ini Allah Ta'ala mina kita, membiang kita balung, gawe maksiat, mungkin kita salah Allah Ta'ala, ya, gitu. Nah, maka Allah menciptakan manusia ini, ada memang yang diberikan hidayah. Hidayah itu ada dua, ada hidayah yang sifatnya umum, termasuk orang-orang kafir, orang tidak beriman, itu sebenarnya dia diberikan hidayah. Tuangnya sebenarnya, Islamnya, ajaran Islam tuangnya. Lalu, ya, mau hidayah, mau nah. Tidak mendapatkan hidayah maunah. Maraitan ini hidayah maunah di samping hidayah yang sifatnya ammah, ya. Nah, hidayah maunah. Maka mari bro, semua sudah mendapatkan hidayah. Dia tahu sudah Islam, dia tahu sudah Al-Quran, tetapi dia tidak menerimanya, ya. Tentu semua juga manik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Supaya kita kembalikan, kita syukuri, kita bersyukur mendapatkan hidayah itu. Bagi yang mendapatkan hidayah bersyukur. Bagi yang tidak mendapatkan hidayah, tugas kita yang mendapatkan hidayah untuk mengajak mereka supaya mendapatkan hidayah. Tetapi kembali semuanya juga tetap hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Nah, misal para temina apalah, temina sekolah nenek, tentu yang punya hak untuk mengaturnya ya dengan imina sekolah nenek, imina diniah nenek. Ide pun hak untuk mengatur melentang gete, nengka arak murid ta melentang gete yang tahu, nengka lawan itu yang negawi ya, sili apa ya? Siri dah. Nah, betul juga Allah Ta'ala. Wah badak nenek ngajar nenek. Lalu yang nenek nurut dia siri Allah Ta'ala. Nah, nurut akibatnya nanti jumpa neraka. Begitu juga guru. Akibat murid tidak mau mengikuti apa yang diarahkan, kadang-kadang dipukul, ya, kadang-kadang dihukum, kadang-kadang tidak diberikan nilai yang bagus. Itu bentuk daripada pilihan dia setelah dia dikasih tahu. Nenek lo, gawe nenek apa nenek pelajarin, lalu yang nenek nurut, guru sini, guru menghukum. Nah begitulah kiasan gambaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pula minang lalu, syukurin, temu hidayah syukurin, syukurin temu hidayah iman. Karena itu memang
ya sudah ditakdirkan untuk menjadi orang Islam, ini nikmat besar. Yang kok saya dengan ceramahkan, alhamdulillah atas nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini wah syukurin nikmatnya. Itulah ingin sampai menengah ya. Dengan itu pina Islam, dengan yang pina Islam, wah syukurin ya, yang diberikan oleh Allah SWT. Ya tetap bilang lalu syukurin, kita sudah diberikan nikmat iman, ya kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak pernah melihat berjumpa dengan Allah. Kita percaya kepada Nabi Muhammad walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Itulah namanya nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Deh. Kalau kita amal bersyukurin lah intinya. Deh, syukurin. Jawab tema ya. Nah, misal suatu permainan